Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ishak sebagai fasilitator, Ibu Umi Fadilah MPD sebagai pengajar praktik. Saya Titin Suartini SPDI, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancarai Ibu Susilawati MMPD selaku Kepala Sekolah SDN Sawangan 7. Yang kedua, Bapak Suprayogi MPD selaku Kepala Sekolah SDN Cinangka 3. Dan yang terakhir yaitu Bapak Supiana SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Depok, dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Titin Suartini SPDI, calon guru penggerak Angkatan 6. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Susilawati MMPD selaku Kepala Sekolah SDN Sawangan 7 dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Alhamdulillah, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, Ibu ya? Sehat ya. Semangat ya, Bu ya, dalam Semangat Bu Titi. Sukses selalu ya. Amin. Baik, Bu, mohon izin nih. Hari ini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 6 nih, Bu. Saya tugas nih akan wawancara Ibu sebagai kepala sekolah tentang bagaimana pengadaan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin ya, Bu ya. Bu Titi silakan. Ya. Bu, biasanya kan di dalam sekolah ini ya, institusi pendidikan ini ya, sekolah ini pasti memiliki berbagai kasus tentunya ya, tidak begitu ini ya dia apa sih nggak aman-aman aja kan, pasti ada masalah. Nah, ketika kita mengalami masalah nih, Bu, Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, tentunya kan ada yang namanya bujukan moral, itu kan lawan ini ya, benar melawan salah. Kemudian juga ada yang benar lawan benar, itu dilema etika. Kalau benar lawan salah itu bujukan moral. Dan bagaimana selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam menyelesaikan masalah, saya melihat dari sudut pandang yang terlebih dahulu. Kalau masalah itu kalau menyangkut hukum atau norma, ya saya memecahkannya dengan cara jalur hukum ya, seperti kita bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Kalau dilema etika itu ya benar lawan benar ya, kita pecahkan secara bersama-sama agar tidak merugikan salah satu. Iya, jadi Ibu benar-benar memilih identifikasi ya masalah itu apakah memang bentuk hukum atau tidak ya, atau hanya dilema. Mana yang melanggar norma, mana yang dilema etika. Oke, baik, selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu dan Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pasti kan tentunya Bu ada masalah nih kasus ya, nilai kebajikan, misalnya ada nilai kebajikan keadilan melawan rasa kasihan. Nah, bagaimana Ibu menanggapi itu? Dalam mengambil keputusan tersebut, saya selalu mengajak ya stakeholder yang ada di sekolah itu untuk memecahkan masalah secara kekeluargaan, secara bersama-sama, agar tidak ada salah satu dari personal yang bermasalah tersebut kita rugikan. Ada yang salah satu tuh tersinggung oleh kita. Jadi makanya kita bicarakan dengan begitu rasa empati kita ya, rasa saling menghormati, saling menghargai agar tidak terjadi irisan ya atau tersinggung satu sama lain. Baik, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan ini bagaimana itu tidak merugikan orang lain. Selanjutnya Ibu ya. Nah, ketika dalam menghadapi permasalahan kemudian Ibu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Tentunya ada langkah-langkah kan atau prosedur yang Ibu lakukan. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan sekarang? Yang langkah-langkah yang akan saya ambil, yang pertama saya lihat
masalahnya dulu ya, latar belakang dari masalah ini. Setelah latar belakang masalah itu saya identifikasi dulu masalahnya. Terus setelah mengidentifikasi masalah, saya melihat personalnya ya, orang yang tersangkut masalah tersebut gitu ya. Yang ketiga, saya memecahkan masalah tersebut. Bila memang ringan, bisa saya pecahkan secara personal ya, dengan orang tersebut. Bila terlihat berat gitu ya, saya akan bermusyawarah dan mengajak stakeholder yang ada di sekolah ini untuk memecahkan masalah itu dengan waktu atau berjangka untuk kebaikan ke depannya. Baik, itu langkah-langkah yang tepat ya buat ibu ya, yang ibu lakukan selama ini. Tentunya semua itu akan diberikan ya, keputusan itu yang memang untuk semua kepentingan bersama. Iya. Baik, selanjutnya ibu, hal apa yang saya lihat selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar negeri? Saya lebih mementingkan kepentingan umum ya, kepentingan bersama, daripada kepentingan pribadi. Jadi saya tidak membeda-bedakan ya siapapun itu. Jadi saya harus berbuat adil dengan siapapun. Oke, baik, ini tuh hal efektif ya ibu ya dalam keputusan. Selanjutnya ya ibu, dalam pengambilan keputusan ini, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya pasti ada tantangannya bu ya dalam menghadapi masalah ini. Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus diabetika, tantangan apa saja ibu? Tantangannya saya melihat ya dari segi masalahnya. Kira-kira masalah ini berat atau tidak? Terus saya melihat dari segi ruang lingkupnya ya gitu. Kira-kira bagaimana caranya nih agar tidak terjadi irisan ya di sekolah ini. Kita harus benar-benar bijak ya Bu ya dalam mengambil keputusan dan dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai ada dari antara kita yang merasa dirugikan. Seperti itu ya. Luar biasa ibu ya, tentunya itu tantangan yang berat ya bagi seorang kepala sekolah nih, pemimpin ya kan, dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap yang ibu lakukan ini tidak merugikan orang lain ya bu ya, tentunya itu kepentingan besar. Kita juga melihat situasinya juga ya Bu ya. Terus kondisi yang ada saat ini dan kedepannya. Selanjutnya ya bu ya. Nah, kemudian ketika pengambilan keputusan ini, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk apa atau prosedur yang seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Kita melihat permasalahannya. Ya, kalau memang masalah itu ringan, saya selesaikan secara personal di waktu yang ditentukan saat itu juga ya. Kalau saya lihat sekiranya masalah itu berat, saya akan mengajak stakeholder yang ada di sekolah ini, juga masyarakat gitu ya, bagian dari sekolah ini seperti komite sekolah gitu ya, terus guru-guru juga gitu ya, itu untuk memecahkan masalah ini dan kita jadwalkan waktunya agar masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dalam jangka waktu ke depannya. Baik, tentunya ibu berarti kolaborasi yang baik ya bu ya pada warga sekolah, tadi ibu melibatkan komite masyarakat yang luar biasa, sehingga mungkin keputusan itu sangat bijaksana ya untuk kepentingan bersama tentunya ibu ya. Baik ibu, dalam pengambilan keputusan ini apakah adakah seseorang nih, mungkin apa ibu anggap nih luar biasa ininya ya perannya gitu kan seorang, atau faktor-faktor yang memang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Dalam mengambil keputusan saya juga melihat ya gitu, kira-kira ada salah satu stakeholder yang memang benar-benar bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Saya lebih mengutamakan orang tertentu ya untuk membantu saya menyelesaikan masalah. Biasanya kan Bu, tidak semua orang tuh sama ya dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu juga nanti baru saya panggil ya semua stakeholder, saya mintakan pendapatnya bagaimana untuk menyelesaikan
masalah atau solusinya gitu dari stakeholder yang ada di sekolah ini. Ya, luar biasa ya Bu ya. Itu merupakan suatu langkah-langkah ya faktor seseorang yang Ibu anggap memang membantu Ibu ya dalam mengambil keputusan tersebut. Yang terakhir nih Bu ya, dalam wawancara ini, nah tentunya kan segala sesuatu yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang dipetikkan. Nah dari kasus itu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang telah dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama di sekolah dalam mengambil keputusan di dalam pendidikan? Pengalaman yang saya rasakan setelah dalam menyelesaikan masalah itu ya Bu ya, saya merasa yang pertama saya harus menjadi orang yang lebih bijaksana. Yang kedua, saya harus punya rasa empati dan simpati terhadap siapapun ya. Terus yang ketiga, saya harus bersikap adil dengan siapapun mereka ya yang bermasalah. Dan sebaiknya permasalahan itu kita selesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, baiknya dimusyawarahkan dengan baik ya, dan dapat terselesaikan dengan baik. Ya. Luar biasa Ibu ya pengalamannya ya kan, berarti Ibu memiliki nilai-nilai kebajikan nih dalam mengambil keputusan. Tadi ada rasa empati, ya kan, ada bermusyawarah untuk mufakat, kemudian Ibu juga mengedepankan kepentingan bersama nih ya, dan daripada kepentingan pribadi. Kemudian juga menjadi orang yang waras bijaksana tentunya ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya wawancara kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan selama ini di sekolah kita bermanfaat untuk semuanya, dan juga keputusan yang diambil itu, yang Ibu ambil ini benar-benar kepentingan bersama. Selamat sukses Ibu ya, selalu sehat, semangat dalam menjalankan sebagai seorang pemimpin di sekolah kita. Amin. Begitu juga dengan Ibu ya, tetap semangat, sukses. Amin. Dalam CGP-nya. Terima kasih Ibu, selalu support, selalu doa atas CGP ini, mudah-mudahan ya Bu ya semuanya berjalan lancar sampai lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kita semua ya Bu. Amin. Sukses. Oke, Semangat semangat. Demikianlah wawancara saya, Titin Suartini, SPDI, calon guru penggerak angkatan 6, bersama Ibu Susilawati MMPD, Kepala SDN Sawangan 7. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Titin Suartini, SPDI, calon guru penggerak angkatan 6. Dalam kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Cinangka 3, yaitu Bapak Suprayogi MPD, dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Yogi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yogi selama menjabat pemimpin? Luar biasa tantangannya? Alhamdulillah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Mudah-mudahan ini ya Pak ya, semua tantangannya dapat dilewati. Amin. Amin, dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk sekolahnya. Amin. Pak Yogi, mohon izin hari ini saya Titin Suartini mendapatkan tugas untuk calon guru penggerak, yaitu mewawancari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin ya Pak ya, mohon kesediaannya. Baik Pak, di sekolah kita kan tentunya banyak permasalahan-permasalahan ya Pak ya. Dan tentunya permasalahan atau kasus-kasus itu mengakibatkan sebuah dilema untuk seorang kepala sekolah, tentunya seorang pemimpin. Nah, ada saatnya setiap kasus itu adalah lawan benar tuh lawan salah, yaitu rujukan moral. Kemudian tapi ada juga yang menjadi dilematika gitu kan, yaitu benar lawan benar. Nah, bagaimana nih Bapak nih sebagai kepala sekolah ya, pemimpin, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, terima kasih. Jadi biasanya sih saya mengidentifikasi berdasarkan apakah masalah itu termasuk ke dalam hukum atau tidak, melanggar norma atau tidak. Dan manakala itu tidak melanggar norma, nah itu termasuk dilema etika. Ya, biasa seperti itu.
Jadi Bapak milih ya nih. Iya, Milah-milih apakah ini masalah masuk hukum atau Nah, tidak, atau memang termasuk hanya dilema ya Pak ya? itu tidak melanggar hukum, berarti itu termasuk dilema etika. Dilema etika. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak nih sebagai seorang pemimpin menjalankan pengadaan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya kan kadang sebuah kasus itu ada dua ya Pak ya, nilai kebajikan. Misalnya ada nilai kebajikan, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi pengadaan keputusan? Ya, dalam menanggapi apa tadi maksudnya? Dalam menjalankan keputusan itu, bagaimana Bapak menjalankan pengadaan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, biasanya saya akan mencari permasalahan, mencari solusi-solusi sehingga dari solusi itu kita bisa lebih tahu permasalahannya, termasuk itu dilema etika dan bagaimana kita mengatasinya. Yang jelas untuk yang menghasilkan tadi adalah untuk kepentingan bersama. Baik, tentunya untuk kepentingan bersama ya Pak, dan tidak merugikan orang lain. Oke, baik. Selanjutnya, nah dalam mengambil keputusan itu pasti ada langkah-langkah ya Pak ya, ada prosedur nih tentunya kan, tidak langsung memutuskan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, langkah-langkahnya melihat permasalahan itu, mengumpulkan masalah itu, dicari sumber masalah. Kemudian setelah mencari, kita melakukan semacam perencanaan untuk mencari jalan solusi. Bisa juga melalui warga sekolah berdiskusi mencari jalan yang terbaik. Setelah ada masukan dari warga sekolah, kita mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak merugikan orang banyak, tapi menguntungkan. Luar biasa nih ya Pak Yogi ya, luar biasa. Jadi ketika ada masalah itu, jadi Pak Yogi menentukan masalah tersendiri, tentunya kan mengidentifikasi masalah, kemudian pasti bermusyawarah ya, bermusyawarah, diskusi kan kepada semua rekan-rekan, dan ketika itu baru memutuskan ya sebuah keputusan. Dan tentunya keputusan itu pasti untuk kepentingan bersama dan tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti itu. Baik. Apakah dalam penentuan keputusan itu Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika? Artinya apa jadi maksudnya? Iya, jadi dalam pengambilan itu ada hal efektif apa ya Pak? Misalnya apakah memang merasa ini tuh udah efektif gitu kan dalam mengambil keputusan seperti itu? Jadi pada saat mengambil keputusan ya kita artinya tidak mudah untuk mencari dan menggali solusinya. Jadi bagaimana setiap masalah itu kita harus tahu solusi yang akan kita lakukan. Oke, baik. Jadi pasti ada solusi ya untuk kepentingan umum ya. Iya, betul. Tapi tentunya untuk jangka panjang ya kan? Betul, untuk jangka panjang dan tidak merugikan. Memiliki jangka yang lebih panjang dan bermanfaat. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika? Ya, hal-hal yang itu tadi ya. Manakala ada kasus ya seperti dilema etika itu sendiri, di mana kita sebagai pemimpin itu yang sampai merugikan orang banyak, dan juga setiap pengambilan keputusan itu benar-benar melihat latar belakangnya seperti apa dan mencari solusinya seperti apa agar
banyak kasus seperti yang pernah saya alami. Tapi kita mengedepankan hasil yang maksimal. Baik. Oke, Pak, luar biasa ya. Kemudian apakah Bapak sendiri nih memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya sih kalau permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cepat, maka saya langsung ambil keputusan. Tetapi manakala permasalahan itu memang agak berat, kita mengumpulkan berdiskusi dengan warga sekolah, mencari saran, mencari solusi agar bisa lebih maksimal hasilnya. Jadi Baik, berarti ada dua langkah ya Pak dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dulu? Apakah seseorang yang membantu Bapak atau memang faktor-faktor lain? ya biasanya sih dari pengalaman dialami oleh para pemimpin yang lalu, terus juga dari pengalaman sekolah, cara efektif dan hal-hal yang memang pernah terjadi. Jadi seperti itu aja. Jadi pengalaman lalu kan dari warga sekolah juga ya Pak, seperti itu. Nah terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pasti tentunya kan ada pembelajaran Pak, ada hikmahnya ya Pak dalam mengambil keputusan. Nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di kita? Banyak sekali ya. Banyak sekali Pembelajaran. Tapi dari hal yang terjadi, kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih dewasa dalam bertindak. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang lalu dijadikan acuan kita bagaimana menghadapi masalah. Ya tentunya dalam pengambilan keputusan ini pasti ada hikmahnya ya Pak ya. Nah, dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilematika? Ya, pelajaran yang bisa diambil, jadi kita bisa menjadi pribadi yang dan dalam pengambilan keputusan itu lebih hati-hati dan juga tidak merugikan orang lain. Dan ini hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kedepannya dalam setiap langkah kita. Oke, luar biasa Pak pengalamannya orangnya ya Pak ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya Pak ya. Oke Pak Yogi, terima kasih atas waktunya, kesempatannya hari ini. Saya bisa wawancara nih dengan Bapak Kepala Sekolah hebat tentunya ya, Bapak Yogi MPD sebagai Kepala Sekolah SD Cinanga 3. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Sukses terus buat bikin nikah. Amin, terima kasih Pak Yogi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Supriyadi MPD selaku Kepala Sekolah SDN Cinanga 3. Mudah-mudahan dalam percakapan ini, wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Siti Suartini SPDI, calon guru penggerak angkatan 6. Dalam kesempatan wawancara ini, saya berkenan untuk wawancarai seorang kepala sekolah SMA Negeri 5 yaitu Bapak Sudiana SPD. Selamat siang Bapak. Siang. Salam kenal Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Pak saya diberikan kesempatan untuk wawancara. Baik Pak, dalam wawancara ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilainya kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya Pak di sebuah sekolah di institusi kan pasti mengalami banyak kasus-kasus ya Pak yang terjadi, itu ada yang namanya kebutuhan moral, benar lawan salah, kemudian ada yang namanya
dilema etika gitu kan, benar lawan benar gitu. Dalam menghadapi dilema etika selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala SMA Negeri 5 Depok ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika kebutuhan orang? Iya, baik. Memang tugas seorang pemimpin dihadapkan kepada pilihan-pilihan ya. Ada pilihan-pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Sudah dikontrakkan seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan terlepas dari keputusan yang diambil itu baik ataupun istilahnya tidak populer. Keputusan yang diambil itu tentu berdasarkan kasus, situasi, kondisi, serta faktor risiko yang ada pada saat mengambil sebuah keputusan. Kalau mengambil keputusan berdasarkan aturan, situasi dan kondisi sesuai dengan aturan, itu memang juga sulit ya, tidak sulit. Intinya hanya berdasarkan aturan, berdasarkan perintah, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Saya ilustrasikan seperti ini. Yang populer sekarang itu adalah di sekolah ada moratorium mengatakan guru honorer. Dari tahun 2021 itu kemudian pengangkatan guru honorer. Ketika aturan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi di sekolah itu tidak ada pengangkatan GTK baru, memang situasi dan kondisinya tidak mengharuskan, yaitu memang adalah keputusan yang mudah dan tidak menimbulkan risiko. Sebaliknya, ini mungkin ya benar dan salah berlawanan. Pada saat aturan itu sudah dibuat dan moratorium artinya akan berimbas kepada bagaimana penganggaran. Tetapi kenyataannya di satuan pendidikan itu dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan pada saat moratorium itu dibuat, itu sudah ada, tetapi seiring waktu berjalan karena sakit atau karena meninggal dunia atau karena mengundurkan diri, itu kan tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan otomatis dibutuhkan pengganti. Tetapi kan bertentangan dengan aturan. Inilah dilema. Maka seorang pemimpin itu hadir untuk membuat keputusan. Istilah kerennya adalah menentukan kebijakan. Kebijakan itu dibuat karena memang aturannya tidak ada. Cuma masalahnya bertentangan atau tidak, itu harus dikaji. Manfaatnya seperti apa, mudaratnya seperti apa, tinggal timbang-timbang baiknya, buruknya, risikonya mana yang lebih baik peluangnya. Karena setiap pemimpin itu risikonya yaitu kalau
neraka itu ke kiri, masuk ke neraka ke kanan, masuk ke surga kan begitu. Nah, disitulah kita harus mengambil kebijakan berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh semua warga, maka dibutuhkan. Jadi diharuskan mengambil kebijakan untuk memutuskan itu. Jadi itu mungkin akan berlawanan dengan benar salah. Inilah di sini ya, seorang pemimpin itu sudah melekat. Tinggal seorang pemimpin itu yang bisa mengambil keputusan dalam posisi sulit, tapi bisa selamat dari pengambilan kebijakan itu. Jangan sampai mengambil kebijakan yang sulit, tetapi tidak selamat. Baik Pak, luar biasa nih Pak itu. Nah, ketika dalam mengambil keputusan Pak, misalnya ada dua kepentingan kan, nilai kebaikan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengadilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang tadi Bapak sampaikan kan ada nilai kebajikan itu pada rasa keadilan, tetapi melawan rasa kasihan, peraturan dan sebagainya. Ini yang saya tadi singgung. Ketika kita mengambil sebuah kebijakan, itu memang kita dihadapkan kepada situasi yang tentu mungkin sekarang ini dianggap benar, saya harus mengambil kebijakan ini. Tapi di lain waktu dan situasi kebijakan yang saya ambil itu salah. Bukan berarti saya plan. Tentu berdasarkan kajian-kajian untuk keluar dari situasi kalau pada saat kebijakan itu diambil. Jadi kalau situasi kondisinya seperti sekarang misalnya, saya harus menerima siswa baru dan sebagainya, itu adalah kebijakan yang tidak harus diambil, tidak harus diambil. Tetapi itu akan berbeda kebijakan itu kalau diambil pada saatnya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat kita akan berhadapan dengan tadi salah antara baik dan tidak baik itu. Kembali lagi saya intinya kan sebenarnya pemimpin itu hanya satu, mampu mengambil keputusan dan keluar dari permasalahan. Karena kita itu selalu dihadapkan setiap harinya itu dengan masalah-masalah yang ada. Kita semua belajar bagaimana membuat keputusan untuk bisa keluar. Kata kuncinya adalah bisa keluar, berarti situasi yang ada pada saat itu yang mengharuskan kita betul-betul menganalisa baiknya bagaimana, buruknya bagaimana. Tapi kalau saya sendiri lebih kepada antara dan manfaat itu bisa dirasakan keluarga, maka keputusan itulah yang harus saya. Luar biasa kayak berarti keputusan itu memang untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Baik, dalam mengambil keputusan Pak, tentu Bapak memiliki langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, jadi kalau di Depok itu komplit, komplit masalahnya komplit. Dari komplikatif itu saya sudah mungkin tiap tahun itu selalu menganalisa sebenarnya masalahnya apa. Saya ambil saja kasus PBDB itu yang paling contoh yang paling bagus sebenarnya untuk benar dan salah ini, adil dan tidak adil, baik dan buruk, itu semuanya terjawab ini. Itu kita harus mengkaji penyebabnya apa sih setiap tahun itu kok dilema
masalah. Ya kan kita karena jumlah sekolah negeri, kita masih sekolah negeri. Memang kondisi kita itu, saya tidak mau menyalahkan dan sebagainya yang lain. Tapi ini fakta yang ada di sana itu. Animo masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah negeri terutama SMA itu kan cukup tinggi. Pertumbuhan sekolah negeri SMA di Depok itu tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Itu yang menyebabkan suplai and demand-nya menjadi sangat luar biasa. Sehingga sementara satu sekolahnya dua rombel juga setiap sekolah itu tidak bisa maksimal karena keterbatasan. Itu adalah permasalahan. Tentunya dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal yang sangat efektif ya Pak. Ya. Nah, kita kan melibatkan tim. Ini dalam masalah yang bukan masalah sekolah saja, akan menyangkut pajak hidup warga sekolah. Tentu kita melakukan tim untuk sama-sama memikirkan bagaimana kegiatan yang ada ini berjalan tertib. Banyak yang terutama yang terlibat itu kan kalau di tupoksinya sudah sangat jelas. Kalau tanggung jawab menerima peserta didik baru misalnya berarti adalah pasien siswaan di yang lain itu semua bekerja untuk bagaimana melaksanakan terutama menyangkut masalah menyelesaikan permasalahan yang tadi saya sebutkan sebagai latar belakang darinya masalah. Baik Pak, tentunya kan dalam pengambil keputusan punya tantangan ya Pak, dan baru sendiri sebagai pimpinan. Nah, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Untuk saya itu setiap masalah yang ada itu selalu saya posisikan sebagai tantangan. Jadi intinya adalah bagaimana mengoptimalkan mencari solusi merubah dari kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak layak menjadi layak. Itu adalah hal-hal yang selalu kami prioritaskan, karena tidak mungkin kita itu hanya menikmati seperti air mengalir turun dari langit ke tanah, ke sungai, kembali ke laut, balik lagi ke langit. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita pakai filosofi itu untuk kita melompat, karena yang kita bukan lompatan sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Itu kan kita harus melompat supaya keluar dari kondisi yang ada. Luar biasa ya Pak, tadi merupakan itu ya tantangannya. Salah satu Bapak berprinsip bahwa yang ada possible is impossible, seperti itu ya. Apapun jadi mungkin seperti itu. Nah yang selanjutnya Pak, dalam menghadapi masalah-masalah, dalam mengambil keputusan, apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tersendiri Pak dalam sebuah penyelesaian kasus? Kemudian dalam misalnya itu apakah ada satu tempat atau juga jadwalnya, prosedurnya seperti apa Pak? Saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, karena masalahnya sendiri kan datang dengan tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga.
Tetapi manakala masalah itu datang, ya kita sudah harus siap dengan mensikapinya terlebih dahulu untuk berpikir mencari solusi bagaimana cara keluar dari masalah itu. Tentu ya kita punya tim kalau itu melibatkan masalah organisasi. Tetapi kalau itu adalah masalah pribadi, ya saya sudah terbiasa itu untuk bagaimana mental kita itu tidak down ketika masalah berpikir mencari jalan keluar dari situasi. Ya, tadi Bapak bilang ada yang namanya tim ya. Apakah memang seorang itu tim itu sendiri Pak yang mempermudah Bapak dalam perusahaan atau faktor-faktor apa yang bisa? Ya intinya tim ini kan bekerja paling tidak itu untuk memberikan informasi yang lebih luas. Karena berbeda cara berpikir sendiri dan cara berpikir banyak orang. Itu kan manakala kita tidak terpikirkan, ini bahasa tidak terpikirkan, tetapi orang lain bisa memikirkan. Sehingga saling melengkapi kalau sebuah masalah itu bisa dibicarakan dengan paling tidak yang bermanfaat buat kita. Manakala masalah itu kita bicarakan bersama-sama, beban kita sebagai manusia pribadi itu lebih ringan dibandingkan kita harus memikul sendiri. Itu tujuannya adalah bagaimana kita keluar dari keluar. Kita adalah saya yakin tidak ada orang yang hidup tanpa ada masalah. Tapi bagaimana supaya kita keluar dari masalah itu dan tadi nyaman dan selamat. Ya luar biasa nih Pak ya. Tadi Bapak bilang pasti ada tentu kolaborasi ya. Kerjasama yang baik sebuah tim itu akan mendapatkan sebuah solusi dari sebuah masalah. Keren sekali Pak, luar biasa. Nah terakhir Pak, tentunya dalam pengambilan positif pasti Bapak punya pengalaman ya Pak, punya hikmah kan. Nah dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil kalau dari sisi kepuasan pribadi ya mungkin tidak terkait dengan itu, tetapi keuntungan pribadi dan keluar dari masalah. Kita itu kan manusia, prosesnya berjalan. Kita akan dipaksa belajar dengan keras dengan efektivitas keberhasilan yang luar biasa itu adalah kita dihadapkan pada masalah dan bisa keluar dari. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang lain dan sudah terbiasa mungkin yang memang selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan undangan. Tetapi karena sudah terbiasa dengan seperti itu, yaitu tadi hikmah yang bisa dirasakan, yang saya alami adalah saya tidak panik yang berlebihan jika masalah lain itu saja mungkin sebagai proses hasil belajar dari menyelesaikan masalah. Kita sudah dilatih dengan langsung, karena pada saat mengambil keputusan seperti sekarang itu kita tidak bisa mengarahkan lagi pada orang lain. Tangga, atasan itu sudah tidak bisa kita menggantungkan harapan kepada siapa. Review apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan itu adalah pemikiran dan risiko yang harus saya ambil. Itu berbagian yang paling penting. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa diminta pertolongan pada saat ini. Tapi manakala kita bisa keluar dari situ, maka ke depan saya merasa
dia permasalahan pasti ada kalau belum itu bisa mendalilkan ya itu kan setiap apa tuh Dulu kumroin. oh Ini nama Sri nyambung Ya. setiap masalah setiap kesulitan ya ada jadi hikmahnya adalah ketika kita keluar dari masalah itu ternyata ada kemudahan-kemudahannya. Baik Pak, luar biasa nih Pak, hari ini saya banyak mengambil ilmu dan pengalaman dari Bapak ya Pak sebagai Pak. Kemudian sambil adalah kita tidak pernah terhindar dari masalah. Pasti semuanya mengalami masalah. Tapi bagaimana kita belajar dalam mencari solusi dalam sebuah masalah. Luar biasa Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu kesempatannya wawancara kali ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin untuk semua. Terima kasih. Kita bisa bertemu lagi di bulan depan. Sama-sama. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Sutian SPD, Kepala SMA Negeri 5 Kota Depok. Semoga bermanfaat dari kami, calon guru penggerak angkatan 6. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.